Adik-adik, kita akan mulai saat teduh kita nih adik-adik. Siapa yang udah siap? Nah, pasti adik-adik udah siap semua dong. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai saat teduh kita, mari kita berdoa dulu nih adik-adik. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, kami telah bangun di pagi yang indah ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu di saat teduh pagi hari ini. Tuhan berkati kami agar kami dapat menjalankan firman-Mu ini di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab nih adik-adik. Adik-adik, kita mau membaca Alkitab yang terambil dari kitab Yesaya 35 ayatnya yang ke-6 sampai ke-8 adik-adik. Adik-adik, dipersiapkan Alkitabnya dan dibuka ya adik-adik. Dari mana tadi ayo? Dari kitab Yesaya 35 ayatnya yang 6 sampai ke-8 adik-adik. Oke. Nah, udah siap ya adik-adik? Kakak akan bantu membacakan untuk adik-adik. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak lahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Nah, adik-adik, sekian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita akan memasuki firman nih adik-adik. Adik-adik, kakak mau nanya nih sama adik-adik. Bagaimana ya perasaan adik-adik ketika penyakit adik-adik itu berhasil disembuhkan? Gimana nih perasaan adik-adik? Iya, pasti perasaan adik-adik tuh girang, senang, bahagia. Iya kan adik-adik? Nah, pasti adik-adik itu girang luar biasa adik-adik. Nah, Allah selain menyelamatkan kita nih adik-adik, Allah juga menyembuhkan segala penyakit adik-adik. Termasuk sakit hati. Di sini siapa yang pernah sakit hati adik-adik? Contohnya adik-adik sakit hati, mama papa nggak mau beliin mainan nih adik-adik, pasti adik-adik sakit hati kan. Nah, Yesaya ini menggambarkan pertolongan Tuhan Allah nih adik-adik. Dengan Yesaya ini menggambarkan pertolongan Allah yang sangat luar biasa adik-adik. Mereka yang ditolong akan bersorak kegirangan nih adik-adik. Mereka akan bahagia, mereka akan senang. Ada perubahan total yang tadinya itu kering dan gersang nih adik-adik di situ. Tapi kering dan gersang itu menjadi berbunga adik-adik. Yang tadinya orang lumpuh, nggak bisa jalan, terus dia nggak bisa lompat, akhirnya dia bisa adik-adik, dia bisa melompat seperti rusa adik-adik. Yang tadinya bisu, nggak bisa ngomong adik-adik, akhirnya dia bisa bersorak-sorai, dia bisa memuji Tuhan, dia bisa berbicara nih adik-adik, sama seperti kita adik-adik. Nah adik-adik, umat Israel pada waktu mereka dibuang ke Babel nih adik-adik, mereka tuh merasa sedih, mereka merasakan kesedihan nih adik-adik. Karena apa sih mereka sedih adik-adik? Karena mereka tidak
bisa beribadah nih adik-adik. Mereka nggak bisa beribadah seperti kita adik-adik. Nah, kenapa ya mereka sedih? Iya adik-adik, karena mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan adik-adik. Ketika mereka mendengar kabar nih adik-adik bahwa Tuhan sudah mengampuni mereka nih adik-adik. Tuhan itu mau mengampuni mereka adik-adik. Dan mereka bisa pulang ke rumah lagi adik-adik, bisa beribadah lagi, mereka bisa memuji Tuhan lagi nih adik-adik seperti dulu. Mereka tuh sangat gembira adik-adik. Nah, Allah juga menghendaki nih kita tuh untuk taat, setia nih sama Tuhan adik-adik. Kalau misalnya kita atau adik-adik mengalami peristiwa yang menyedihkan nih ya, Allah pasti yang pertama kali nih menolong kita dan menyelamatkan kita adik-adik. Karena Dia itu mengasihi kita adik-adik. Nah, dari itu adik-adik harus bersukacita, harus berterima kasih sama Tuhan adik-adik. Kalau misalnya adik-adik mau berterima kasih sama Tuhan, gimana sih caranya adik-adik? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak adik-adik? Nah, kita bisa melakukan dengan cara taat kepada Dia adik-adik. Kita bisa melakukan kehendaknya adik-adik. Maka kita pasti bersukacita nih adik-adik. Nah, pesan saat teduh kita pada kali ini adalah pesan dari bacaan Alkitab kita ini adalah adik-adik harus berdoa setiap hari. Lakukanlah kebaikan setiap hari adik-adik. Adik-adik juga harus rajin menolong teman-teman yang masih dalam kesedihan adik-adik. Adik-adik juga harus menolong orang-orang di sekitar yang merasa kesakitan adik-adik. Adik-adik bilang nih sama mereka bahwa Allah adalah sumber keselamatan dan kesembuhan. Nah, adik-adik sedang memperkenalkan jalan kudus kepada mereka nih adik-adik. Adik-adik, karena tadi kita sudah membaca firman, adik-adik harus melakukan firman itu di kehidupan adik-adik ya. Nah, kalau misalnya adik-adik mau mendapatkan pertolongan keselamatan dari Tuhan, adik-adik harus rajin berdoa dan membaca firman adik-adik. Oke, adik-adik, sekian saat teduh kita pada pagi hari ini. Kita mau tutup doa. Kita mau tutup ibadah ini dengan doa lagi adik-adik. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya di rumah. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, berkati juga kami agar kami dapat menjalankan firman-Mu ini untuk kebaikan dan keselamatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan kami telah selamat dan dapat bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi adik-adik, sampai bertemu kembali.